Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngoding Game. Kali ini kita akan melihat bagaimana caranya debugging di C# Visual Studio 2019. Kita masih memakai uh, contoh program pertama Hello World dari seri pertama kita ya. Oke, pertama-tama apa itu debugging? Sederhananya, dengan mengetahui teknik debugging, kita dapat mengetahui flow eksekusi suatu program. Jadi baris per baris kita bisa tahu kondisi variabel. Bagaimana jika program dikenalkan suatu variabel boolean? Jika true, maka program akan berjalan ke arah mana? Nah, ini misalkan seperti ini. If axlength lebih dari 0, maka dia pasti akan masuk. Tapi kalau lengthnya kurang dari 0, dia pasti akan uh, tidak akan masuk ke sini ya. Dia akan langsung ke baris berikutnya. Kemudian yang kedua, dengan skill debugging ini kita dimudahkan untuk mencari error. Langsung saja kita praktekkan. Kemudian untuk debugging ini sudah pasti kita harus menggunakan mode debug. Kalau kita pakai mode release, kita tidak akan bisa melakukan debugging. Kemudian lalu kita set breakpoint di baris yang diinginkan. Kita bisa klik di sebelah kiri. Nah, seperti ini. Ada titik merah. Kemudian cara lain, kita bisa selain ini ya, selain klik di sebelah kiri ini, di sebelah kirinya nomor baris, kita bisa klik kanan mouse di baris yang diinginkan. Kemudian pilih breakpoint, insert breakpoint. Nah, sama kan akan ada titik merah di sini. Ini yang namanya breakpoint, titik berhenti ya. Kemudian ada cara lain, yaitu di menu atas, pilih debug, kemudian toggle breakpoint. Nah, ini. Atau shortcutnya saya menekan tombol F9 di keyboard. Nah, ini akan melakukan toggle breakpoint. Kita write di sini. Berapa nomor teleponmu? Oke, titik koma. Kemudian kita simpan di sini. Kita simpan nomor teleponnya di variabel notel sama dengan console.readline. Ini perlu buka tutup, kemudian kita tampilkan isi dari yang barusan kita ketik. Yang barusan kita ketik ini kita tampilkan. Nah, seperti ini. Konsol readline nomor telepon. Kemudian kita set breakpoint di baris konsol readline nomor telepon. Biasanya cara paling gampang saya langsung klik di sini. Lanjut kita run dengan mode debugging. Langsung saja bisa menekan play ini ya, tombol hijau, atau tekan F5 di keyboard. Oke, kita tunggu sampai programnya berhenti. Nah, ini kalau sudah ada kuning ini, dia akan berhenti. Nah, kita lihat di konsolnya juga tidak menulis apapun. Nah, kemudian kita coba berhentikan lagi di sini.
kita continue saja. Nah, berapa nomor teleponmu? Kita akan ditanya, misalkan kita ketik 1234566. Nah, dia akan berhenti di baris 12 sesuai breakpoint yang kita klik tadi. Kemudian kita buka immediate window. Kita misalkan pengen tahu sebelum tampil ya. Di sini kan belum tampil nomor telepon yang barusan kita ketik tadi. Nah, di sini kita pengen tahu variabelnya, nomor telepon isinya berapa sih value-nya. Kita ketik, nah langsung tampil value yang barusan kita ketik tadi 1234566. Kemudian kita continue. Nah, ini. Yang pertama dia read line, kita ngetik, kemudian dia akan mengeluarkan inputan yang barusan kita ketik. Oke, selanjutnya ini saya komen dulu. Selanjutnya kita ke conditional debugging, yaitu program akan berhenti di breakpoint jika ada syarat yang terpenuhi sesuai yang kita definisikan. Misal kita ingin program stop di breakpoint ini jika nomor teleponnya 0. Kita klik kanan, titik merah breakpoint, kemudian kita pilih condition. Nah, defaultnya tercentang condition is true, diisi value-nya nomor telepon. Ini defaultnya ya is true. Kemudian kita isi value-nya nomor telepon sama dengan 0. Jadi kita ingin dia berhenti di sini hanya jika nomor teleponnya diisi 0. Kemudian kita start debugging. Oke, misal kita isi 123 gitu ya. Sebentar, saya close dulu. Kemudian kita run. Berapa nomor teleponmu? Nah, misalkan kita isi 123, mestinya dia tidak akan masuk ke breakpoint. Oh, ini nomor telepon sama dengan 0, operator cannot be applied to operands of type string. Oke. Kita strictkan aja, dia hanya akan menerima mode integer. Sebentar, read line ini ternyata returnnya string, hanya mereturn string. Ini kita bisa integer parse. Nah, oke, kita parsing dari string ke integer. Ini parsingan ini artinya mengconvert ya. Oke, langsung kita coba. Oke, berapa nomor teleponmu? Kita coba 123. Nah, dia programnya tidak stop di breakpoint. Kemudian kita coba lagi. Kalau kita isi 0, berapa nomor telepon? 0, enter. Nah, dia akan berhenti di breakpoint karena nomor teleponnya kita isi 0. Kemudian ini kita isi nomor telepon 0, immediate window 0. Kita stop. Itu tadi untuk conditional debugging. Selanjutnya adalah step through. Artinya kita ingin melangkah baris per baris dalam kode. Kita letakkan, ini kita remove, kita letakkan baris
Kita letakkan breakpoint di baris pertama, kemudian tekan F5 untuk run debugging. Nah, setelah program stop di breakpoint, pilih menu di debug step over ini, atau shortcutnya di F10. Step over ini akan melanjutkan ke baris selanjutnya. Kita klik step over, nah dia akan lanjut ke baris selanjutnya. Bedanya apa dengan step into? Oke, saya contohkan untuk ini ya, kita menggunakan metode yang sudah eksis, yaitu metode tambah. Saya akan contohkan di ini, kita tutup saja. Ini kita buka lagi. Nah, misalkan misalkan kita breakpoint di sini. Nah, kita pingin step into, bedanya ini. Jika step over tadi melangkah dari baris ke baris, maka jika step into debug step into, dia akan, karena di baris ini ada pemanggilan ke metode tambah, dia akan breakpoint ini akan menuju ke metode tambah. Dia akan masuk ke dalam metode tambah. Selain di sini di debug step into step over juga ada shortcut di sini, step into step over. Nah, kita coba step over, kita ingin ini ya, baris per baris. Oh ya, di sini pun kita bisa di immediate window kita bisa mengevaluasi value dari X dan Y. Misalkan ini X 2 sesuai ini kan, tambah 2 ini. Atau Y-nya 3, mestinya 3 mestinya. Nah, ini 3 sesuai ini. Jadi di immediate window pun kita bisa panggil, ataupun di watch ini juga bisa add item to watch, misal X value-nya 2, Y enter 3. Nah, seperti itu sama sebenarnya watch dengan immediate window. Cuma immediate window ini kita lebih ini ya, lebih fleksibel ya, kita bisa ketik apapun gitu. Kemudian itu bedanya step into dan step over. Step over ini dia majunya baris per baris. Kalau step into, jika ada metode di dalam baris tersebut, dia akan masuk ke dalam metode. Kita step over. Nah, ya, itu bedanya antara step into dan step over. Kemudian juga ada lagi step out. Kita klik step out. Nah, nggak bisa. Sebenarnya bisa ini ya. Saya contohkan. Nah, misalkan dia sudah ada di sini breakpointnya, kita bisa. Sebenarnya saya ingin tunjukkan ini. Klik yang kuning ini, kemudian kita tarik ke atas, maka dia breakpoint akan masuk mundur ke baris atas. Kita step over. Nah, kita bisa mundurin lagi. Nah, gitu. Misalkan kita ke sini, kita kasih breakpoint di sini, dan kita continue, dia akan ke sini. Nah, kita bisa kembalikan lagi. Kita bisa kembalikan lagi ke baris 14. Jadi tinggal pakai mouse ya, drag, di klik, kemudian di drag ke baris 14. Nah, itu enaknya mode debugging di Visual Studio 2019. Kalau untuk saya pribadi, saya lebih memahami programming ini lebih ini ya, ada momen eureka-nya itu setelah memahami debugging ini. Jadi saya tahu, setelah baris ini dia akan ke sini, dia value-nya berapa ketika runtime kita sudah bisa memprediksi ini ya, perilaku program.
Jadi tidak perlu menunggu program sudah dikompil, sudah final, baru di production kita menunggu sesuatu terjadi atau error terjadi. Nah, itu kan juga tidak kita inginkan ya. Jadi sebisa mungkin ketika development kita sudah tahu arah program sesuai ekspektasi kita. Nah, nanti juga mungkin ada ini ya, ada unit test jika waktunya banyak, waktu projectnya banyak, kita bisa unit test, tapi biasanya yang paling umum dilakukan adalah mode debugging ini. Oke, sekian untuk episode mengenal C# debugging kali ini. Silakan bertanya pada kolom komentar jika ada yang kurang jelas. Kemudian Anda bisa follow kami di IG ngodingcamp.id untuk info-info seputar dunia programming, terutama mengenai .NET, Java, Android, React Native, dan JavaScript. Untuk yang mau join private tutorial kami bisa cek di codingcamp.tmc.zone ini ya. Kemudian silakan subscribe channel kami untuk mengetahui seri tutorial selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.